Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Mirza SPD, NIM 2303071021. Saya bertugas di SD Negeri 213 Strip 8 Betung Dara Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya membuat sumber berdaya digital ini yang pertama dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen sumber belajar digital. Nah, manfaatnya sumber belajar digital ini bagi peserta didik adalah mereka menjadi lebih tertarik dan mudah memahami langkah-langkah dalam menggambar pola ragam hias Nusantara. Baik, saya akan mendemonstrasikan pembuatan slide 2 dimensi melalui aplikasi PowerPoint. Nah, saya akan mendemokan pembuatan slide yang seperti ini, mulai dari awal hingga selesai. Dalam pembuatan sumber belajar digital tentang bagaimana menggambar pola ragam hias Nusantara. Baik, saya akan mulai dari awal, dari pertama kali membuka aplikasi PowerPoint. Nah, bisa kita lihat ada beberapa cara dalam membuka aplikasi PowerPoint. Bisa melalui menu ini ataupun jika sudah ada di desktop, ya tinggal klik menu PowerPoint yang ada di layar desktop. Untuk lebih mudahnya bisa klik icon PowerPoint ini dengan cara klik 2 kali atau klik kanan, kemudian open juga bisa, tergantung mana yang kita pilih. Baik, kita tunggu. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita pilih blank presentation, klik 2 kali, sehingga muncul lembar kerja baru. Nah, kemudian setelah muncul lembar kerja baru ini, kita yang pertama kali adalah memilih desainnya atau background. Nah, seperti yang sudah saya buat sebelumnya, backgroundnya seperti ini. Kita coba lagi pilih backgroundnya seperti itu ya. Ini di sini ada pilihannya. Ya, tinggal diklik, kemudian setelah itu kita buat judulnya ya supaya lebih mudah. Ini saya kecilkan, yang sudah jadi juga saya kecilkan untuk mempermudah dalam menjelaskan atau mendemonstrasikan pembuatan slide 2 dimensi ini. Ya, dikecilkan dulu, diatur. Oke, supaya mudah. Nah, pertama kita buat judulnya seperti ini ya, sumber belajar digital. Ya, kita ketik dengan menggunakan huruf besar semua, tekan caps lock pada keyboard laptopnya, pastikan sudah hidup. Silakan ketik sumber belajar digital. Nah, kemudian kita lihat hurufnya berwarna hijau. Kita buat warna hitam saja. Kita blok hurufnya dengan
tekan Ctrl A, kemudian pilih warnanya, ada di home, kemudian di sini ada font color, pilih warnanya warna hitam. Ya, di sini ada black. Nah, kemudian ukuran hurufnya kalau kita lihat di slide aslinya, di sini ukuran hurufnya bisa kita klik ini, kita cek di home. Nah, kemudian di font ini hurufnya 18, kemudian jenis hurufnya adalah terbuncit MS ya. Kita sesuaikan, kita pilih ini ukurannya tadi 18, kemudian jenis hurufnya sudah sama ya, terbuncit MS. Ya, tapi terbuncit MS body tadi ya. Kemudian, nah ini letaknya di atas, tinggal kita geserkan ke atas ya supaya lebih rapi, lebih enak dilihat. Ini kita kecilkan. Oh ya, ada yang lupa di sini, kita harus menambahkan singkatannya SBD ya, sumber belajar digital. Nah, karena ini hurufnya sebagian ke bawah, kita lihat di yang aslinya itu dalam satu baris, maka ini bisa kita tarik ya, sehingga menjadi satu baris. Kemudian kita sesuaikan letaknya, tata letaknya dengan klik, sehingga bisa kita geser-geser di mana posisi yang kita inginkan. Ya, kita cari di tengah. Nah, ini kalau di PowerPoint ya bisa kita lihat posisi tengahnya sehingga muncul garis tengah itu ya, bisa dilihat di layar. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita lanjutkan ke judul produknya, yaitu menggambar pola ragam hias ya. Kita klik ini ya, klik di layarnya. Nah, kita mulai menggambar. Maaf, ini close saja. Menggambar pola ragam hias Nusantara. Nah, seperti ini. Nah, supaya sama dengan yang aslinya, kita cek juga huruf yang asli dengan ukurannya. Di sini bisa kita lihat jenis hurufnya adalah Banscript Flag ukuran 32. Oke, Banscript Flag sama seperti cara sebelumnya, kita harus memblok hurufnya, kemudian pilih jenis hurufnya Banscript Flag. Nah, ini Banscript Flag. Kemudian ukurannya 32. Oke. Kemudian kita lihat ini hurufnya lebih tebal, maka ini bisa kita tebalkan dengan menekan bold atau Ctrl B pada keyboardnya ya, bold. Oke. Nah, kalau lihat warnanya kurang hitam ya, maka cara yang sama kita blok, kita pilih warna hitam di font color-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena posisinya belum pas ya, kita
arahkan, kita geser saja dengan menekan yang ada di keyboardnya ya. Oke, kita letakkan di tengah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah kita lihat di sini ada logo. Sini logonya adalah Universitas Darmas Indonesia. Oke. Nah, untuk mengambil logo itu karena sudah tersimpan sebelumnya di laptop saya, maka kita ambil dengan cara insert, masukkan insert, kemudian pilih image, kemudian pilih picture. Nah, picture, kemudian kita pilih karena sudah tersimpan di laptop, pilih di this device. Oke, kita cari di mana tempat penyimpanannya. Nah, di sini saya simpan di data D. Kemudian di sini folder saya. Kita cari dulu ya. Oke, di sini ada kita cari di flash disk saja oke. Nah, di sini ada foldernya. Nah, di sini ada logo Undari ya. Kita klik saja dengan cara klik filenya, insert. Nah, muncul ya. Nah, ini kita sesuaikan letaknya kira-kira di tengah. Oke. Kalau kurang besar, ya kita besarkan dengan cara arahkan kursor kita ke titik. Ya, kalau saya lebih ke paling sudut kanan ya, sehingga muncul tanda panah 2 seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tanda panah 2 seperti ini, maka kita tinggal tekan kemudian geser ya supaya besar. Ya, kemudian letaknya tengah ya. Oke. Nah, biar seimbang. Kemudian di sini ya ada nama mahasiswa, kita ketik, atau untuk mengetiknya bisa dengan dua cara. Ya, di sini ada kita ambil teks ya, atau supaya lebih mudah biasanya saya mengambil teks yang sudah ada di sini seperti ini ya. Misalnya saya ambil dari sini, teks ini saya copy ya, klik kanan, copy, kemudian pastekan lagi di sini, di slide ini. Pastenya ada. Oke. Nah, ini paste. Dan geserkan ke bawah ya. Kemudian teks ini kita ubah. Blocks, kemudian kita buat namanya. Iya, oke, close saja. Irwan Mirza. Nah, kemudian di situ ada name, langsung saja enter name 23 03 07 1021 ya, 23 03 07 1021. Oke, kita cek hurufnya menggunakan huruf dan ukurannya apa. Nah, di sini sama terwujud
MS body, kemudian ukuran hurufnya 18 ya. Ini kita klik, kita blok, ini kita sesuaikan ya. Tadi terwujud MS body, kemudian font size-nya atau ukuran hurufnya adalah 18 ya. Nah, kemudian ini kita lihat tata letak hurufnya, ini adalah rata tengah. Untuk memilih rata tengahnya, kita pilih di sini di paragraf, menu home, kemudian pilih paragraf. Nah, di sini ada, kita pilih di layarnya ini, nah di center, atau bisa menekan Ctrl E pada keyboardnya ya, kita tekan, nah sehingga rata tengah. Kemudian di sini kelihatannya spasinya antar baris masih berjarak cukup renggang. Kalau lihat yang aslinya di sini, ini kita lihat dulu ya supaya lebih pas. Nah, untuk melihat jaraknya kita klik pada teks, kemudian kita lihat di line spacing-nya di sini. Nah, kita lihat line spacing-nya ini di sini terlihat 1 ya. Nah, maka kita buat juga 1 di sini. Klik, kemudian di paragraf. Nah, kemudian di paragraf kita pilih di sini ya, line spacing. Oke, nah pilih 1. Nah, di sini sudah 1 sebenarnya, tetapi masih renggang, maka kita perlu sesuaikan di line spacing option-nya. Kita klik line spacing option-nya. Nah, di sini di spacing-nya ini pastikan kita lihat di sini before-nya 10 pt, kemudian after-nya 0. Nah, di before-nya ini kita buat juga 0. Ya, 0, kemudian tekan OK. Nah, sudah terlihat ya, sudah terlihat agak sesuai ya, sudah sesuai dengan yang aslinya. Posisinya belum pas, maka kita sesuaikan ya, kita geser. Ya, sesuaikan letaknya di tengah. Oke. Nah, kemudian logonya kelihatannya belum pas posisinya, kita tarik lagi ya, sehingga seimbang. Nah, oke. Seperti itu ya. Ini untuk slide 1 ya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri itu yang sudah jadi, sementara yang sebelah kanan yang baru kita buat, yang baru kita demonstrasikan cara membuatnya. Nah, untuk slide 1 ini saya rasa sudah. Maka untuk berikutnya kita klik slide yang kedua, kita lihat ya. Kita lihat slide kedua. Nah, seperti ini slide kedua. Slide keduanya. Nah, untuk slide kedua maka kita perlu menambah slide ya. Di sini ada slide pilihannya, ada new slide atau slide baru ya. Kalau saya lebih mudah atau yang sering saya gunakan, saya biasanya ini supaya tidak mengulang-ulang dalam mendesain backgroundnya, maka ini saya duplikat ya. Cara menduplikatnya, nah di sini kita klik kanan, di sini ada duplikat slide. Kalau new slide itu artinya slide baru, kosong ya. Atau kita coba saja ya, kalau new slide seperti apa. Nah, ini. Oke. Nah, ini new slide. Kalau new slide artinya kosong seperti ini. Ya, dari awal lagi. Tapi kalau duplikat,
coba kita tes duplikat. Nah, ini kita hapus saja, delete slide. Nah, ini kita duplikat, artinya slide 1 dan slide 2 sama bentuknya, teks yang isinya pun sama, gambarnya. Nah, yang tidak kita butuhkan ya kita hapus ya. Ini kita lihat di yang aslinya. Untuk ya di sini terbucet MS18 ya. Kita kembali ke demonya. Ya, ini yang tidak kita butuhkan kita hapus ya. Ya, ini karena hanya menggunakan satu teks, maka yang lainnya kita hapus dengan cara kita klik saja ya, sehingga muncul titik-titik itu ya, klik kanan, kemudian pilih delete ya, klik kanan, pilih delete. Karena delete-nya tidak muncul. Atau bisa juga dengan cara menekan keyboard ya, tekan kemudian pilih delete pada keyboardnya. Oke, yang ini juga delete semua. Oke. Nah, kita tinggalkan satu karena sama tadi kalau sudah dicek jenis huruf, kemudian ukuran hurufnya sama, maka yang ini tidak kita hapus, kita pakai, kita ubah saja bacaannya atau tulisannya. Ctrl A, kita blok. Nah, di situ ada, kita ketikkan tulisannya, satu titik, membuat kotak ya, kita ketik ya, membuat kotak, koma, garis vertikal dan garis horizontal. Nah, kita lihat di sini belum satu baris, maka ini kita besarkan supaya satu baris. Nah, sudah satu baris. Kemudian ini kita buat rata kiri ya, seperti cara tadi, klik hurufnya, kemudian buat rata kiri, pilih di paragraf. Nah, ini kan kelihatannya rata kanan, login right. Nah, kita pilih yang login left. Nah, itu. Kemudian kita geser, kita sesuaikan tata letaknya. Jadi kira-kira saja sesuai keinginan kita. Oke, saya rasa di situ. Kemudian untuk membuat garis yang seperti ini, seperti yang di layar, ya, caranya adalah pertama kita membuat kotak ya, kotak dulu, kotak luarnya, kotak garis luarnya. Nah, cara membuatnya di sini kita pilih di insert, kemudian di sini ada ya, supaya lebih mudah menunya terlihat semua, ini saya besarkan ya, saya besarkan dulu. Nah, di sini di menu insert, kemudian di sini surface ya, surface. Nah, di sini kita buat
atau pilih bentuknya kotak atau rectangle ya, tinggal klik saja. Nah, kemudian kita klik tahan sehingga membentuk sebuah kotak. Nah, di sini kita lihat kalau di gambar aslinya ya, di sini kotaknya putih polos, sementara di sini berwarna. Nah, untuk mengubah supaya polos juga warna, maka ini kita pilih di sini ya. Kita pilih di sini save fill-nya. Save fill-nya kita buat putih saja atau no fill. Kemudian garisnya udah pas ya. Oke. Nah, di sini garis vertikal dan horizontalnya kita buat, kita pilih kembali seperti tadi, klik home, klik insert, kemudian surface. Nah, surface ya, pilih di supaya mudah seperti tadi ya, kita bisa besarkan. Nah, di illustration ini pilih surface ya, surface. Kemudian pilih garis atau line. Kita klik line, kemudian seperti tadi kita klik tahan dan tarik. Garis vertikal ya, kita buat garis vertikal. Oke. Nah, vertikal. Oke. Garisnya kita lihat di sini berwarna hijau, kita buat hitam ya supaya lebih jelas dan sesuai dengan produk yang sebelumnya. Maka karena ini garis, maka kita pilih di sub outline garis ini ya, hitam. Oke. Nah, ini kita coba kita hitung garis dalamnya. Di sini ada 1, 2, 3, berarti ada 3. Jadi untuk membuat garis yang sama seperti ini, kita tidak perlu membuat ulang, tapi kita cukup mengkopinya saja atau menduplikat garis yang sudah kita buat. Nah, tetapi pastikan garisnya sudah pas, sudah tidak masalah lagi, baru kita duplikat atau copy. Bisa klik copy ya, klik kanan pada garisnya ya, kita klik kanan pada garisnya, tekan copy ya, copy. Kemudian klik kanan lagi, tekan paste atau di sini paste ya, kita pilih. Nah, karena ada 3, maka 1, 2, 1 lagi kita pastekan. Oke, sudah 3. Nah, kalau sudah muncul ya, tinggal kita geser, kita sesuaikan tata letaknya. Oke, tata letaknya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau kita sesuaikan lagi, ini belum pas, nanti kita geser-geser lagi. Sekarang kita buat lagi garis horizontalnya. Kita hitung juga garis horizontalnya ada 1, 2, 3, juga 3 garis horizontal bagian dalam. Nah, maka seperti tadi kita copy lagi, karena tadi sudah terakhir sudah tekan copy, tinggal kita pastekan saja, klik kanan, kita pastekan 1. Nah, lihat di sini garisnya vertikal. Nah, sementara garis yang ingin kita buat itu adalah yang horizontal. Jadi walaupun ini vertikal, kita geser saja supaya terlihat. Walaupun di sini vertikal, bisa kita ubah atau kita putar ya. Kita putar supaya garis ini menjadi horizontal ya. Nah, untuk memutar garis ini supaya horizontal, kita rotate atau kita putar
Oke, kita klik garisnya yang mau kita putar. Nah, kemudian ini kita besarkan supaya menunya terlihat semua. Nah, di sini di bagian save format ini, di menu save format, di sini ada menu rotate ya. Rotate objek. Nah, objeknya kita rotate putar. Kita klik saja tanda panahnya, kemudian kita putar menjadi 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Rotate right 90 derajat. Kita klik saja. Nah, sekarang sudah garis yang tadinya vertikal, ya, sekarang berubah menjadi horizontal. Nah, garis ini kita sesuaikan ya, karena tadi garisnya butuhnya ada 3 juga, maka garis yang sudah bentuknya horizontal ini kita copy lagi ya. Copy, klik kanan, kita copy ya, kemudian kita pastekan lagi ya, pastekan 1, oke, nah 3 garisnya ya. Kemudian ini kita geser-geser ya, kita geser supaya pas. Oke. Nah, supaya ini pas dengan garis yang sudah ada, ini kita sesuaikan saja. Oke, sehingga membentuk persegi ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke, kita geser sehingga pas. Iya, ditarik jas saja ya, ditekan sambil ditahan dan geser ya, drag. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian supaya bisa diputar-putarkan, digeser-geser sekaligus, ini perlu kita gabungkan, kita buat grupkan ya, supaya bisa digeser-geser. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ini objek ini secara keseluruhan mau kita geser, maka dia tergesernya satu-satu ya, tidak bisa sekaligus semuanya. Nah, untuk menggeser atau supaya tidak berubah lagi objek yang sudah kita buat ini, kita perlu melakukan penggabungan atau grouping ya. Kita klik tahan, kita blok sehingga muncul semua garis. Nah, ini kita arahkan kursornya ke salah satu sisi objek ini atau gambar ini sehingga muncul tanda panah seperti ini. Nah, kalau muncul tanda panah 4, kita klik kanan, kemudian pilih group. Nah, ini kita grupkan sehingga tergabung. Nah, kalau ini kalau sudah tergabung ini, maka kita geser-geserkan, maka tidak berubah bentuknya. Nah, ini. Oke, ini untuk slide yang kedua. Ya, untuk slide kedua kita lihat lagi yang aslinya tadi. Nah, ini slide yang kedua sudah sama ya, sudah sama. Oke.
Kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Nah, untuk slide yang ketiga ini sama seperti tadi. Untuk di demonya ini kita klik kanan, kita pilih duplikat ya. Kalau new slide nanti maka kita buat dari awal. Tapi kalau duplikat sama ya, sama dengan slide yang sebelumnya. Nah, di sini. Ini pastikan di sini slide yang ketiga. Nah, kita lihat di sini untuk slide yang ketiga, kita lihat judulnya membuat garis diagonal. Nah, ini sebenarnya bukan satu ya. Ini dua ini sebenarnya nih, dua. Oke. Oke, dua ya. Kita simpan dulu. Nah, ini yang kedua, kita ubah dua, membuat garis, oke, garis diagonal, oke. Nah, kalau kurang ke tengah, kurang ke kanan, ya kita geserkan ya, karena ini tulisannya lebih pendek dari sebelumnya. Oke, geser. Nah, kita sekarang membuat garis diagonalnya, garis diagonal. Oke, untuk membuat garis diagonal, ya, kita bisa seperti tadi, kita ambil di insert, kemudian pilih di illustration, ya, kita ambil lagi save, kita pilih line ya, line untuk membuat garis diagonal. Oke, nah kita klik tahan tarik ya dari sudut yang paling bawah. Oke, sudut bawah kiri, klik tahan tarik ke atas. Oke. Sampai posisinya pas. Lepas kalau sudah pas. Nah, ini garisnya warna hijau. Kita lakukan cara yang sama sebelumnya untuk mengubah warna. Kita klik, kemudian pilih save outline-nya. Ini kebetulan sudah warna hitam, tinggal klik saja hitam. Oke. Nah, ini kan untuk baru satu diagonal ya, baru satu diagonal. Kemudian untuk diagonal yang satunya kita copy saja yang ini ya, copy saja diagonal yang sudah ada dengan cara seperti sebelumnya. Kita klik garis yang mau kita copy, klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan pilih paste. Nah, karena ini berlawanan dengan garis yang diagonal yang pertama, maka ini perlu kita putar ya, kita putar. Caranya sama seperti sebelumnya, kita rotate ya, kita klik garis yang mau kita putar, kemudian pilih save format ya, kita klik save format, kemudian kita cari menu rotate ya. Di sini kurang kelihatan ya, kita besarkan saja, format, save. Nah, kita rotate di sini di arrange ya, rotate menjadi 90 derajat. Oke, kalau sudah terputar, maka kita arahkan garisnya. Oke, nah sehingga membentuk diagonal ya. Nah, ini ada banyak diagonal, kita lihat di sebelumnya banyak diagonal, maka di sini kita kopikan lagi ya, kita kopikan lagi.
diagonal yang sudah ada. Klik, karena tadi sudah kita copy, kita tinggal klik kanan saja, pastekan. Nah, pastekan. Kemudian kita arahkan ya, kita arahkan garis diagonalnya. Di sini butuh 1. Oke, ini garisnya terlalu panjang, diagonalnya kita kecilkan melalui size ini bisa. Kita pendekkan ya. Oke. Atau supaya lebih cepat kita arahkan saja ke sini ya. Arahkan saja. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kurang pas, oke. Kemudian garis ini supaya tidak mengulang lagi dalam membuatnya, kita kopikan lagi yang pendek ini ya. Klik kanan, copy, kemudian kita pastekan. Nah, garis yang seperti ini sepertinya butuh 4 ya. 4. Ini kita pastekan lagi. Kemudian diputar ya. Putar, di rotate, klik 2 kali, format di arrange. Ya, di sini ada rotate 90 derajat ya. Oke. 90 derajat ini kita buat. Oke, kita kopikan lagi yang ini supaya kita tidak merotate lagi. Klik kanan, copy, pastekan. Oke, kita geser, kita sesuaikan dengan tanya. Kurang pas. Oke. Kita paskan dulu. Iya. Kita paskan ya. Oke, ya lebih kurang seperti itu ya. Nah, kemudian masih ada diagonal yang belum terbuat. Kita cek, ini garis diagonalnya 1. Oke, sudah pas ya, sudah pas gambarnya. Oke, supaya tidak berubah, kita lakukan seperti sebelumnya, kita grupkan ya, dengan cara kita blok semuanya, atau klik tahan tarik, kita grupkan lagi ya. Kita arahkan kursornya sehingga muncul tanda panah 4, kita klik kanan, kita grupkan ya, grup. Nah, oke. Kemudian slide berikutnya, slide yang ketiga, kita lihat slide yang ketiga ya. Nah, slide yang ketiga, di sana sudah membuat ini ya, sudah membuat motif hiasnya. Oke. Ini seperti tadi kita kopikan ya. Kita kopikan ini, duplikat ya, kita duplikat slide yang keempat. Nah, untuk membuat motif ini, motif seperti ya lebih kurang mungkin bunga ini ya, bunga, kita membuat oval ya. Kita lihat dulu, kita lihat di ya, ini kita klik
di lembar kerja kita pilih di insert, kemudian di menu illustration, kemudian surface ya, surface kita pilih ini ya, di oval ya. Kita klik oval ini, kemudian kita buat ya seperti itu ya. Nah, ini kita sesuaikan nanti dengan bentuk objeknya. Nah, ini kita karena berwarna hijau, kita kosongkan dengan pilih save file, kemudian pilih novel ya. Nah, ini bisa kita putar-putar ya Bapak Ibu, ini kita putar supaya ini sesuai dengan keinginan kita. Oh ya, ini garisnya masih warna hijau, kita buat warna hitam ya, caranya sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita geser, kemudian ya kita kecilkan ya, kita kecilkan. Oke, supaya mudah dalam ini ya, ini kita perlu besarkan supaya mudah. Oke, ini kita putar-putar ya supaya pas yang gambar ini tadi, kita putar. Kalau belum pas kita tarik lagi. Oke, terus panjang. Oke. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, kita geser ya supaya pas. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada satu, ya tinggal kita copy sebanyak yang kita inginkan. Oke, supaya kita copy saja ya. Klik kanan seperti tadi, tekan copy dan kita pastikan. Ya, supaya tidak mengulang-ulang, ini kita pastikan beberapa ya. Satu, supaya mudah kita ini geser dulu yang kita geser yang sudah. Oke, geser saja. Nah, ini kita copy lagi, kita pastikan sini saja supaya tidak mengenai pada gambar itu ya. Kita pastikan beberapa objek ya supaya mudah. Kita bisa menggunakan keyboard ya, kita Ctrl V kan di keyboardnya. Oke, nah ini kita pindah-pindahkan sesuai keinginan kita. Oh ya, ini sepertinya ada garis yang belum pas ya. Maka ini kita paskan dulu garisnya. Ini seharusnya letaknya, ini kita hilangkan grupnya dulu. Kita hilangkan grupnya. Ungroup ya, pilih ungroup supaya garis ini bisa kita pindah-pindahkan. Oke. Masih terbaca tergabung.
klik kanan, pilih ungroove. Nah, ini garisnya supaya bisa kita geser-geserkan. Ya, karena garisnya kurang di tengah ya, kurang pas. Ya, ini kita geser-geserkan supaya nanti hasilnya gambarnya juga bagus nantinya. Oke. Ini kita geserkan. Oke. Ini juga kurang. Oke. Kurang pas. Oke. Nah, jadi ini tadi kurang pas juga jadinya ya. Garisnya perlu kita tarik garis tengahnya. Oke, garis tengah. Ini kurang pas. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi yang ini tadi karena yang garisnya banyak yang kita rubah, ini Mas salah, kita hapus saja. Nah, yang ini perlu kita sesuaikan dulu ya, dan nanti akan kita kopikan kembali. Oke, gambarnya kita sesuaikan. Oke. Nah, butuh kesabaran ya dalam mendesain ini atau membuat pola ragam hias ini. Harus sabar, harus teliti. Oke, kita coba kopikan. Kalau sudah sesuai, kita kopikan, klik kanan, copy, dan kita pastekan. Iya, ini kita geser ya, supaya maaf, yang kita geser itu bentuk opalnya ya, ini. Nah, klik copy ya, Ctrl V ya, supaya lebih cepat. Oke, nanti kalaupun ada terlalu banyak bisa kita hapus ya. Oke. Ini kita masukkan, kita sesuaikan dengan tempat yang kita inginkan. Iya. Oke, ambil lagi satu. Oke, kita masukkan ya. Iya, ambil satu lagi. Nah, ini butuh ketelitian dan kesabaran. Oke. Kurang pas, kita geser, sesuaikan. Oke. Kita tarik-tarik saja ya.
kita tarik. Iya. Oke, untuk bentuk yang seperti ini, diagonal ke kiri sepertinya sudah ya, diagonal ke kiri, tinggal yang diagonal ke kanan. Nah, sementara ini bentuknya diagonalnya ke kiri. Ini kita blok saja ya, kita blok. Ya, seperti tadi kita rotate ya. Shapes, pilih di arrange, kemudian rotate 90 derajat. Ya, ini ya. Oke, ini tinggal kita tarik. Kita letakkan, ya. Kita geser-geser, bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah, supaya lebih mudah ya. Oke, kita tarik terus sampai pola ragam hias ini selesai kita buat. Oke, tarik, iya. Oke, kita tarik lagi. Oke. Oh ya, sepertinya kurang satu, ini kita copy saja yang ini, bisa Ctrl C, Ctrl V ya. Oke, kita geser lagi. Oke, sudah hampir siap untuk yang polanya. Nah, seperti ini kira-kira ya bentuknya. Nah, oke, kemudian slide 4 sudah selesai. Kita masuk ke slide yang kelima. Slide yang kelima ini, oh ya, di sini ada yang kelupaan ya, judulnya untuk slide yang keempat tadi. Di sini judulnya membuat bentuk oval ya. Ini lupa tadi. Di sini 3 ini sebenarnya ya. 3. Sini membuat bentuk oval ya, bentuk oval. Kemudian slide yang kelima ini kita seperti sebelumnya, kita duplikatkan saja. Oke, slide yang kelima. Slide yang kelima ini adalah menghilangkan ya. Sini ya, urutannya yang keempat ini. Ya, keempat, langkahnya yang keempat itu menghilangkan garis miring, menghapus garis vertikal, horizontal, dan diagonal ya. Diagonal. Oke. Kalau ini kita tarik saja supaya membentuk
satu baris. Kalau itu kebetulan 2 ya. Oke, 2 bisa ya. Oke, 2 baris. Oke, ini kita lihat kalau itu tata letaknya tengah ya. Oke, ini kita buat tengah bisa dengan cara klik ya, sehingga muncul jendela ini. Kita pilih center di sini ya, center supaya ke tengah. Oke, untuk menghilangkan garis vertikal, horizontal, dan diagonal, ya kita cukup mengklik saja garis-garis vertikal, horizontal, dan diagonalnya, klik sehingga muncul titik 2 seperti ini. Kalau sudah muncul titik 2 seperti ini, kita tinggal menekan tombol delete pada keyboardnya. Nah, ini delete. Jadi setiap garis vertikal, kemudian horizontal, dan diagonal yang ada di dalam kotak ini kita hapus ya. Tujuan garis ini kan hanya untuk mempermudah kita atau mengatur ragam hiasnya supaya kelihatan bagus ya. Ini kita hapus semua garisnya. Oke, ini masih ada, terhapus. Oke. Nah, jadi sekarang garis vertikal, garis horizontal, dan garis diagonalnya sudah terhapus. Jadi untuk slide yang kelima ini sudah selesai. Kita masuk lagi ke slide yang keenam ya. Kita buka slide yang keenam di sini. Ya, slide yang keenam ini mewarnai bentuk opal ya, mewarnai bentuk opal. Oke, kita sama dengan cara sebelumnya. Ini slide yang kelima ini kita duplikat, klik kanan, pilih duplikat slide ya, duplikat slide. Nah, ini kita rubah dulu ya, judulnya mewarnai. Ini langkah yang kelima, mewarnai bentuk opal ya. Jadi mewarnai bentuk opal. Oke, ini kita sesuaikan, kita tarik-tarik saja. Oke. Nah, ini untuk opalnya kita warnai ya. Untuk mewarnainya kita tinggal klik objek yang mau kita warnai sehingga muncul titik ini. Kemudian pada save formatnya kita pilih, karena kita mau mewarnai objeknya. Kalau kita lihat di produk yang sudah jadi, itu warnanya warna merah baik itu garis maupun dalamnya. Jadi yang save fill-nya atau bagian dalamnya kita warnain merah. Kemudian garis tepinya juga warnanya merah, maka di save outline-nya ini atau garis luarnya juga kita buat warna merah. Nah, tinggal tekan tanda panahnya, pilih merah. Nah, lakukan pada objek-objek yang lain ya, objek-objek yang lain. Lakukan hal yang sama, langkah-langkahnya seperti kita mewarnai yang pertama ini.
Nah, untuk mempermudah, untuk mempercepat dalam mewarnai semuanya, ya, ini kita bisa mengklik semuanya. Kita klik satu dulu, kemudian tekan shift pada keyboardnya, klik lagi objek yang lain, shift-nya ditekan terus, tidak dilepas, sampai semuanya terklik atau terblok, ya, terblok. Semuanya diklik. Oke. Oke. Nah, jika objek yang mau kita warnai sudah diklik semua atau terblok, maka kita bisa mewarnai semuanya sekaligus. Kalau satu-satu lama, jadi kita blok semuanya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik save file-nya atau pilih warna merah. Atau kalau warnanya sudah sesuai di sini, seperti di sini, ini kan sudah merah, kita tinggal klik saja di sini tanpa memilih lagi, klik, kemudian garisnya atau save file outline-nya, karena juga di sini sudah terlihat merah, sudah sesuai, kita klik saja. Nah, sudah jadi semuanya, ya, sudah jadi warna merah. Nah, untuk slide yang ke-6 ini sudah selesai juga. Maka kita masuk ke slide yang ke-7. Nah, pada slide yang ke-7 ini mewarnai bidang dasar, ya. Ini kita duplikat lagi lembar kerja kita. Kita klik kanan, slide yang ke-6 kita kembali duplikatkan. Oke. Nah, ini judulnya yang langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 mewarnai bidang dasar, Nah, mewarnai bidang dasar di sini kita klik saja bidang dasarnya atau gambar perseginya tadi, kemudian kita klik save formatnya, kemudian pilih save file. Save file. Kemudian kalau kita lihat di produk sebelumnya itu warnanya kuning, ya, kita pilih yellow. Nah, sudah, ya, sudah sama dengan produk yang sebelumnya. Nah, ini cara dalam membuat membuat atau menggambar pola ragam hias Nusantara, ya. Ini hasil akhirnya sama seperti produk yang sebelumnya yang sudah saya buat. Demikianlah cara membuat pola ragam hias 2 dimensi melalui aplikasi PowerPoint. Demikian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melihat sejauh mana pemahaman kita tentang demo pembuatan sumber belajar digital dengan tema membuat ragam hias Nusantara di aplikasi PowerPoint, saya akan memberikan beberapa soal evaluasi. Soal yang pertama, tuliskan langkah-langkah membuat background atau desain slide PowerPoint. Soal yang kedua, jelaskan cara memasukkan logo pada slide PowerPoint.
Dan soal yang ketiga, bagaimana cara membuat garis vertikal, garis horizontal, dan garis diagonal. Dan pertanyaan keempat, yang terakhir, jelaskan cara mewarnai teks dan objek. Demikian video demo ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.